Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz, serta para pengurus yang lain, dan juga para guru-guru, para asatizah, dan para remaja sekalian yang saya cintai. Syukur Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam Rabu setelah sholat Isya, kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati dan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kehadiran ini dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Amin ya mujibas syahidin. Hadirin yang ingin menyimak, yaitu melanjutkan tentang air ya suci tapi tidak mensucikan. Thahirun ghairu mutahhir, begitu. Kan ada pembagian air itu, yang pertama suci mensucikan dan dia tidak makruh, disebut air mutlak. Itu air yang nomor wahid itu, suci juga, mencucikan juga, dan enggak makruh. Nah yang nomor dua rendahan dikit, dia suci dan menyucikan, bisa buat ibadat, bisa buat adat, cuman sebaiknya jangan, karena makruh ya, lantaran karena kepanasan di tempat, di lingkungan, di daerah yang sangat panas. Kemudian air itu wadahnya yang bisa karatan, kecuali wadahnya plastik kali, nggak ngapain-ngapain ya. Itu sebaiknya jangan, tapi masih boleh. Dia masih thahir, mutahhir, suci dan cuman makruh aja. Gitu. Kalau bisa jangan, kalau bisa. Kalau nggak ada yang lain cuman dia ya pakai udah, kan begitu ya. Nah yang ketiga saudara-saudara, yaitu air yang kalau tadi suci mensucikan, sekarang tinggal suci doang. Ya, menyucikannya nggak ada, itu hilang. Nah ini contohnya katanya apa? Seperti air mustakmal. Jadi saya berwudu, saya niat basuh muka, saya tadain tuh basuhan muka. Nah itu yang saya tadain basuhan muka namanya mustakmal. Ya. Kalau air saya kobok-kobok, saya belum niat, belum mustakmal. Karena belum dipakai buat ibadat. Ya, paling buat adat doang, kobok-kobok begitu. Selama tangan bersih ya nggak ngapa-ngapa itu air. Ya, jadi ada air suci tapi tidak menyucikan. Berarti dia bisa dipakai buat adat, buat minum, buat masak, buat nyayur. Cuman buat wudu nggak bisa. Nah, itu air mustakmal itu. Bekas wudu, bekas mandi begitu ya. Termasuk juga bekas najis, cuman airnya masih tetap ya baguslah dikatakan dengan penjelasan yang lalu itu. Nah sekarang ini
Nah, itu air yang tadi dikatakan suci tapi tidak mensucikan, itu sebabnya diantaranya karena bercampur. Ya, bercampur dengan sesuatu yang menyatu. Bercampur misalnya air bercampur dengan gula begitu. Diaduk dah, gulanya hilang udah, nyampur dengan air. Itu namanya air gula itu. Ya. Jadi kalau kita bikin teh nggak perlu gulain lagi. Panasin, ya, kemudian masukin tehnya, langsung. Ya, ada juga dulu di Saudi begitu, dia jual air emang udah dimanisin, tinggal ambil teh celup, masukin, ya udah, nggak digulain lagi, emang udah digulain tuh waktu masaknya, saudara-saudara. Itu di Arab dulu begitu, dulu, sekarang saya lupa dah, begitu ya. Nah kemudian itu kan namanya air yang suci tapi nggak menyucikan. Bisa dipakai buat adat tapi nggak bisa ibadat begitu. Boleh kita buat minum, bikin teh, boleh buat kopi, taruhan kopi jadi. Ya. Nah itu kopi kan menyatu, ada gula tambah lagi menyatu. Gula doang ya air gula, tambah kopi ya air kopi namanya. Ya. Itu dia suci. Buktinya boleh diminum, tapi nggak menyucikan, nggak bisa buat wudhu, mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Ya. Nah ini nih yang akan dibahas nih. Ya. Dikatakan wahtu riza bikaulihi kholatahu anitohiril mujawirilahu. Artinya dikeluarkanlah dari perkataan. Dulu kan ada perkataan tentang air itu suci, kemudian tidak menyucikan gara-gara bima kholatahu itu. Gara-gara ada sesuatu yang bercampur. Sesuatu ini suci, kayak tadi gula kan suci. Buktinya boleh kita makan gula suci. Kopi suci. Ya. Jadi yang suci bercampur dengan air suci mensucikan. Akhirnya itu air menyucikannya hilang. Ya, terpengaruh dengan kopi. Karena kopi itu menyatu dengan air. Nah ini disimpulkan bahwa air itu tinggal suci doang, tapi tidak menyucikan, bila mana air yang suci mensucikan bercampur dengan barang yang nyampur. Nanti ada barang nyampur tapi dia cuman berdampingan. Tapi nggak nyampur dalam arti jadi satu. Ya. Nah itu nggak apa-apa itu. Misalnya ada pensil jatuh ke ember, di ember ada air. Iya, pensil kan nggak hancur. Dia cuman berdampingan aja, dekat dengan air. Nah itu nggak ngapa-ngapa itu. Tetap air tersebut masih asli, suci dan mensucikan. Walaupun udah bercampur dengan pensil, bercampur dengan uang nyebur di ember. Ya. Nah uang nggak nyatu dengan air. Kalau kopi, kalau gula nyatu. Jadi ada kholatahu ini yang bercampur, ada yang bercampur benar-benar bercampur, ada yang bercampur tapi bukan bercampur, hanya sekedar yaitu berdampingan. Ya, saya artiin berdampingan, bertetangga, mujawir. Bertetangga. Ada zaman dulu orang habis godot kayu dilemparin ke empang. Kadang-kadang air empangnya juga jadi berubah ya. Berubah kalau misalnya kayu nangke kan agak kuning kali begitu. Ya, mungkin agak kuning. Itu kata para ulama itu bercampurnya air dengan balok ya, itu bukan bercampur menyatu. Mujawir aja dia. Maka masih nggak apa-apa itu katanya, dimaklumin aja, nggak ngapa-ngapa itu, karena bercampurnya nggak menyatu. Walaupun kadang-kadang itu air agak wangi misalnya, karena yang diceburin misalnya kayu yang mengandung wangi-wangian misalnya, ya. Jadi itu hanya sebatas mujawir, ya, bukan dalam arti mukhalid begitu, bercampur menyatu. Nah itu yang mujawir nggak ngapa-ngapa itu. Maka dikatakan wahturiza biqaulihi, dan terpeliharalah
dengan perkataan, artinya keluar dari perkataan kholatahu yang artinya tadi bercampur, menyatu, seperti garam, seperti gula lah, gula, sahi, kopi bercampur dengan air, itu namanya kholatahu. Nah itu keluar dari omongan kita, yaitu anit-thahir, yang suci tapi al-mujawir lahu, hanya sebatas berdampingan, hanya sebatas bertetangga, maka itu nggak ngape-ngape. Nah definisinya sesuatu nggak bercampur dengan air tapi hanya berdampingan, definisinya yaitu kalau kita pisahin bisa misah ya, dikatakan mayumkinu fasluhu, yang dimungkinkan untuk dipisahkan, itu namanya mujawir. Agak sulit sedikit. Yang bisa dipisahkan, artinya tadi contohnya ini, misalnya kertas, ya kertas putih, nyebur di air yang di ember, itu paling dia berdampingan, mujawir. Kalau kita angkat kertasnya ya nggak ada tuh di air kertas. Tapi kalau teh, kopi diangkat bagaimana, emang nyatu. Jadi ada benda-benda suci nyampur di air. Ada yang nyampur menyatu, ada yang campur hanya berdampingan, begitu mujawir. Nah yang namanya mujawir, berdampingan, yang masih bisa dipisahkan lagi. Ya, kertas atau pensil, duit nyebur di air dalam ember, kita angkat lagi tuh duitnya, ya nggak ada duit tuh di dalam ember. Ya, tapi kalau kopi, ya teh, walaupun daunnya diangkat, tapi tetap aja tuh udah merah begitu. Ya. Itu namanya menyatu itu. Nah yang kita bicarakan, yang menyatu itu yang suci tapi tidak mensucikan. Berarti kalau yang hanya sifatnya berdampingan, maka itu tetap suci mensucikan. Ya, tetap utuh. Tetap fungsinya seperti sedia kala, itu air namanya mutlak. Ya. Itu saudara-saudara ya, dikatakan waktu riza biqaulihi kholatahu anit-thahiri al-mujawirilah. Fa innahu baqin ala tahuriyatih. Maka sesungguhnya air itu tetap atas kesuciannya. Artinya tetap itu air suci mensucikan. Tetap air itu suci mensucikan. Karena hanya bercampur dalam arti berdampingan doang, tapi enggak menyatu. Walau kana taghayyuru katsiran tuh, walaupun perubahannya banyak. Kayak tadi tuh ada balok dibuang ke empang. Air empangnya agak bau tuh dah, atau agak warnanya kayak balok tersebut. Enggak ngapain-ngapain, itu perubahannya banyak itu. Tapi gara-gara dia belum menyatu, masih disebut berdampingan. Dengan bukti kalau diangkat baloknya ya di dalam air itu udah nggak ada balok udah. Ya, maka itu nggak ngapain-ngapain. Ya, begitulah kata ahli-ahli hukum mazhab Syafi'i. Ya. Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya banyak katanya, tapi selama bercampurnya bukan menyatu, tapi bercampurnya sebatas berdampingan, maka nggak ngapain-ngapain. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu. Dan begitu juga, ini maksud begitu juga artinya tetap itu air suci mensucikan. Bisa dipakai buat ibadat, berwudu, apalagi buat adat, buat masak ya. Nah, begitu juga itu air yang berubah. Loh, kan berubah, kok masih suci mensucikan? Oh, karena berubahnya dengan sesuatu yang menyatu, tapi air nggak bisa mengelak dari dia. Air nggak bisa menghindar. Ya, misalnya air kali. Ya namanya kali emang keramik tuh kali. Kali adalah ya tanah kan. Kali dasarnya tanah. Ketika air liwat ya berubah, airnya kayak tanah merah-merah, kan menyatu itu. Menyatu. Itu nggak ngapa-ngapa karena air nggak bisa mengelak dari tanah, emang tempatnya mau diapain? Nggak ngapa-ngapa itu. Jadi bisa berwudu dengan air kali. Cuman kali beletan tuh bukan, itu sudah payah itu. Itu buat nyiram apa itu bisa kali. Itu udah nggak bisa dah, adat nggak bisa, ibadat apalagi. Ini yang kali zaman dulu nih, kita masih kecil. Itu airnya merah itu. Iya, nggak apa-apa ya buat wudu.
kan udah merah, kan udah berubah warnanya. Berubahnya banyak banget begitu. Itu berubahnya dengan barang yang air nggak bisa mengelak. Itu yang disebut dikatakan wakadha al-mutaghayyir. Dan begitu juga air yang berubah. Berubahnya bimukhalitin. Berubahnya dengan sesuatu yang menyatu. Cuman la yastaghnil ma'u anhu, yang air membutuhkannya. Begitu bahasa gampangnya dah. La yastaghnil ma'u anhu artinya air membutuhkannya. Seperti tadi ya, air sungai yang kemudian air sungainya berubah menjadi kemerah-merahan sesuai dengan warna tanah. Nggak ngape-ngape. Ya. Nah, di sini dicontohin katinin seperti lumut. Lumut katanya. Akhirnya airnya jadi hijau, nggak ngape-ngape. Soalnya emang lumut tempatnya mau dibilang bagaimana? Susah mengelak. Air susah menghindar dari lumut begitu. Dia selalu ada di situ. Maka kan berubah tuh, nggak ngape-ngape. Ya. Jadi katinin itu tanah dulu ya. Watuhlub baru lumut. Saya nggak ngelihat itu. Katinin seperti tadi yang contohkan air, tanah ya. Sungai, tempatnya kan tanah sungai. Artinya sungai itu nggak diplester, apalagi dikasih porselen atau keramik. Itu sih kolam renang itu. Namanya kali di mana-mana, ya udah tempatnya dia di tanah. Itu namanya bercampur tuh air dengan sesuatu yang air nggak bisa mengelak. Katinin seperti tanah, watuhlubin seperti lumut katanya. Wama fi maqarrihi wa mamarrihi, dan apa-apa yang ada di tempatnya dan di tempat yang dilaluinya. Ini kalau yang di tempatnya ya itu misalnya nih apa nih? Misalnya zaman dulu ada boran pipanya dari besi. Ya, pipanya dari besi. Ntar tuh kalau kita ke kumur atau apa baunya bau ya nggak apa-apa, emang dulu tempat salurannya dari besi mau dibilang apa? Nggak ngapa-ngapa, udah berubah baunya. Ya, udah berubah baunya. Nah itu nggak apa-apa katanya ya. Jadi begitu saudara-saudara. Ini hampir samalah antara maqarrihi wa mamarrihi. Maqar itu tempat air. Tempat air di situ ya dari tanah. Jadi airnya berubah kayak tanah. Kemudian tempat airnya melalui besi, maka akibatnya airnya bau besi. Nggak ngapa-ngapa itu katanya. Karena itu sulit dielakkan. Begitu, sulit dielakkan. Kemudian dikatakan lagi wal mutaghayyir bitulil mukthi. Ini juga nggak ngapa-ngapa nih, termasuk yang nggak apa-apa, yang tetap suci mensucikan, yang berubah gara-gara kelamaan tuh air. Air ditaruh di ember, ada kali sebulan, kan agak lain ya, karena agak lenyet-lenyet begitu kan, itu berubah gitu kan, nggak apa-apa. Karena ya namanya air begitu, dia kalau nggak mengalir ya begitu, agak ada perubahan sedikit. Perubahannya bukan gara-gara bercampur sesuatu, perubahannya gara-gara kelamaan di situ. Tulil muks, ya tul lama, al muks diem, ya itu air diem di situ lama. Maka ada istilah kalau air mengalir itu bagus lah. Ya, kalau air diem aja, nah itu yang lama-kelamaan jadi bisa nggak bagus itu. Ya. Tapi itu nggak apa-apa dalam agama. Ya. Nggak apa-apa. Fa innahu tahurun, begitu. Maka sesungguhnya air itu tetap suci mensucikan. Ada lagi nih contoh, katanya zaman dulu kan ada namanya girbah. Girbah itu kadang-kadang ya untuk nambel-nambel bolong dikasih apa begitu bahan. Jadi itu air yang di dalam girbah, yang di dalam kantong agak bau. Nggak apa-apa, bau dari tambelan itu. Apa tambelannya berbentuk ter misalnya kan, misalnya ditambel, jadi airnya terpengaruh dah baunya, nggak apa-apa juga, karena emang mau dibilang apa,
Itu yang bisa oleh manusia, kalau ada girbanya bocor ya ditambal dengan ter misalnya. Ya, dengan pek ya. Apa namanya? Ya itu dah. Jadi agak bau tuh dia, nggak apa-apa, berubah. Itu namanya air berubah karena tempatnya. Ada air berubah karena tempatnya, ada air berubah karena tempat yang dilaluinya. Ada air berubah karena ini semua nggak ngapa-ngapa. Ya, tetap masih bertahan. Suci mensucikannya katanya. Karena kan tadi yang sucinya masih tetap, kemudian menyucikannya hilang, itu yang bercampur dengan benda sesuatu yang nyatu. Kayak campur dengan gula tadi, campur dengan kopi. Nah, kalau ini kan enggak bercampur dengan sesuatu. Betul bercampur dengan sesuatu karena ya tempatnya atau tempat yang dilaluinya. Begitu saudara-saudara. Nah, selesai sudah. Ini tenggorokan payah nih. Ada. Makan apa tahu tadi ini salah makan nih. Bukan makanannya yang salah, tenggorokan udah payah. Kita nakal, makanannya kita hajar, mungkin agak pedes kali, begini langsung. Gatal di leher. Baik, kita lanjutkan. Wal kismur rabi. Kisim yang keempat, bagian yang keempat, ma'un najis. Air najis. Jadi ingetin tuh ada 4 macam itu. Ingat gak tuh? Pertama, suci mensucikan, enggak makruh. Disebut air mutlak. Kemudian yang kedua juga masih suci mensucikan, cuman makruh, sebaiknya jangan. Nah yang ketiga, air yang bekas dipakai buat wudu, namanya suci tapi itu seperti air mustakmal. Jadi satu kedua tuh masih sama itu, satu kedua suci itu dua-duanya sama itu. Yang pertama suci mensucikan, cuman dia mutlak dan bebas banget. Yang kedua juga suci mensucikan, cuman kalau bisa jangan, namanya makruh, air musammas itu. Nah yang ketiga ini air udah hilang nih satu ini, cuman suci doang, tapi nggak gara-gara bercampur dengan sesuatu yang menyatu. Maka kalau bercampur dengan benda yang hanya berdampingan ya nggak apa-apa, masih tetap suci mensucikan begitu. Nah yang keempat ini nih, yang tadi juga berubah karena tempat, berubah karena yang dilalui, berubah air karena wadahnya, itu pun masih suci mensucikan. Jadi yang suci doang, menyucikannya hilang, itu bercampur dengan sesuatu yang menyatu sehingga berubah ya seperti tadi bercampur dengan kopi gitu. Nah sekarang yang keempat ini, yang terakhir kalau nggak salah, wal kismur rabi ma'unajisin, air najis begitu. Sebetulnya dalam bahasa ada yang membedakan antara air najis sama air mutanajis begitu. Kalau air najis, airnya emang zatnya najis, lu mau apain juga, nah, itu kayak air kencing. Air kencing emang air najis. Tapi kalau ada misalnya kena kencing, ya baju kena kencing, nah itu namanya baju kena najis, namanya dalam bahasa mutanajis. Nah ini disebut ma'un najis, nah, cuman dilarat ini. Jadi yang keempat ma'un najisin, air najis. Maksudnya apa ini? Air mutanajis begitu, air yang kena najis. Kalau masalah air najis sih udah nggak bisa dibicarakan, udah out ya, out udah nggak termasuk suci doang kagak, apalagi menyucikan, begitu ya. Maka dijelaskan di sini semacam diralat mutanajis, wa huwa kismani, air yang kena najis ada 2 macam, ahaduhuma qalilun, yang pertama air itu sedikit. Nah ntar tuh sedikit bukan segelas 2 gelas, liter 2 liter,
tapi sedikit kurang 2 kula, begitu. Sedikit artinya kurang, itu menurut agama. Mungkin menurut kita sedikit segelas dah, banyak seember misalnya. Itu sih menurut akal kita. Tapi ini menurut aturan agama yang dipahami dalam mazhab Syafi'i, sedikit kurang 2 kula. Kalau banyak 2 kula lebih, begitu aja. 2 kula itu kan macam-macam itu. Katanya itu kalau dibikin kolom sih lebarnya 60, panjangnya 60 cm maksudnya. Dalamnya 60 sampai 60 begitu. Kalau letternya, nah inilah ada yang bilang 190 letter, ada yang bilang 200, ya sekitar itulah ya. Nah ini air yang kena najis ada 2 macam. Salah satunya airnya sedikit, qalil. Nah diterangkan nih air yang kena najis. Wa huwallazi hallat fihi najasatun. Dialah yang ketiban padanya najis. Jadi jatuh halat ketiban fihi pada air najasatun, yaitu najis. Jadi najis nyebur. Ada air di ember, najis nyebur di situ. Ya, apa aja dah yang najis, entah itu hewan bangkai, entah itu cairan, ya, najis itu nyebur di situ. Nah itu namanya air kena najis. Taghayyara amla, merubah atau tidak merubah, nggak bisa aja dah. Karena di sedikit, nggak ada kemampuannya itu dah. Jadi berubah atau nggak berubah, itu nggak bisa aja. Taghayyara amla, alasannya sedikit begitu. Nah ntar kalau banyak, nah lihat dulu. Kalau nggak berubah, ya nggak apa-apa. Kalau berubah, walaupun banyak, seempang kecebur bangkai kebo. Wah serem banget omongannya, bukan bangkai tikus. Seempang kecebur bangkai kebo. Ya kan gede banget tuh empang, berapa meter. Kita cium tuh dah airnya, wah bau, nggak boleh walaupun seempang. Karena udah berubah. Tapi kalau dicium, wah nggak berubah, ada kebo di sono mati celentang, ya biarin aja. Karena airnya nggak berubah dan banyak, 2 itu. Tapi kalau airnya dikit tuh nggak bisa juga. Airnya dikit, ada najis, nggak bisa juga, nggak ada kekuatan. Kalau airnya banyak, dilihat. Kalau berubah salah satu daripada rasa, bau, warna, maka ya nggak bisa karena berubah. Itu udah ijma katanya. Contoh yang paling nyata, konkret begitu, zaman dulu kan punya sumur. Kemudian nggak ketahuan tuh ada ayam nyebur, bukan nyebur, kecebur. Ayam kecebur nggak ketahuan, tahu-tahu udah, bau ya nggak bisa dipakai. Ya tungguin aja lama kelamaan atau timbain kali pengen buru-buru, timbain buang. Ya sudah tentu bangkai ayamnya ya diangkat dulu, pakai pengki kek, ya kan senter dah, pakai senter, sumur zaman dulu, angkat bangkainya, kemudian masih bau, timbain kali, biar yang baunya mungkin berapa kali timba begitu cek lagi, wah udah nggak bau, nggak apa-apa pakai lagi. Tadi bau nggak boleh kan sesumur banyak lebih dari 2 kula. Itu karena berubah, ya karena berubah itu. Jadi kalau karena berubah ya apa boleh buat, walaupun banyak nggak bisa karena berubah. Itu namanya udah ijma katanya, udah ijma bahwa kalau air banyak berubah nggak bisa. Ya. Tapi kalau nggak berubah dengan najis itu, walaupun najisnya kelihatan, kita lihat di situ nongkrong, ya nggak ngapa-ngapa. Ya. Itu mungkin kayak apa ya, zaman dulu di kali ada kotoran manusia liwat, kita mau wudhu di situ ya biarin aja dia. Yang penting air kali nggak berubah, ya betul berubah warnanya, itu kan karena emang tempat kali tanah. Iya berubah warna kayak pantas, ini kan nggak bau, ya, biarin aja, kita wudhu aja, karena airnya banyak, nggak berubah lagi kan begitu. Nah ini pengertian air najis. Bagaimana tuh air yang kena najis? Wa huwallazi hallat fihi najasatun. Dialah air yang ketiban padanya najis. Taghayyara amla, berubah atau tidak. Wa huwa, dan air itu, ay wal hal, padahal air itu
annahu ma'un dunal kullatain, padahal dia adalah air yang kurang dua kula. Kalau kurang 2 kula kena jatuhan najis, mau bau kayak mau kagak kayak udah nggak bisa aja ya, karena dia sedikit dan pengertian sedikit kurang 2 kula. Kemudian wa yustasna min hazal kismi al maitatul lati la damalaha sailun, dan dikecualikan dari ini. Tadi kan pengertian definisi air kena najis yaitu ada air sedikit kena najis, berubah nggak bisa aja, tapi ini ada pengecualian. Artinya walaupun kena najis tetap aja nggak apa-apa, tetap air itu digolongkan suci mensucikan. Ya contohnya ini ada air seember, kejatuhan apaan nih? Kejatuhan kecoa mati jatuh di situ. Ya. Nah itu nggak apa-apa, bila mana kecoa itu termasuk hewan yang kalau dibelek nggak ada darah mengalir, nggak ada darahnya. Ya yang paling gampang sih, contohnya kayak semut, laler, begitu. Ya itu. Kalau di sumur itu kecebur anjing kan, anjingnya nggak mati diangkat, airnya najis kan? Kagak kalau airnya banyak. Cuman orang dulu kan dijadiin sumur mati. Secara hukum nggak ngapa-ngapa. Ya itulah tadi kesalahan. Itu terjadi memang. Terjadi ya, sumur. Namanya dulu dari komplek itu banyak anjing itu. Ya, ngayap dia ke kampung kita sini. Nyebur dah tuh oyok-oyok nyebur dah tuh ke sumur. Akhirnya sumurnya nggak dipakai terus sudah. Padahal secara hukum tuh anjing diangkat ya, mau mati ke mau hidup kayak begitu. Kemudian kita lihat tuh sumur berubah gak airnya? Ya, kayak tadi, kalau nggak berubah ya nggak apa-apa. Nah airnya banyak, nggak apa-apa begitu. Kalau dia berubah bau ya tungguin aja, tungguin sampai airnya enggak. Itu tungguin air sampai nggak berubah bisa macam-macam, bisa dengan cara ditimbahin, dikuras istilahnya, ya. Atau bisa dengan cara tambahin air kali dari atas ke bawah, kata orang dikawinin. Atau dengan cara diminin aja selama sebulan. Nah sebulan dicek nggak bau dah, ya udah pakai lagi. Walaupun dulu anjing mandi di situ, nah air banyak, mau najis ringan kayak mau najis berat kayak. Ya, kayak anjing mandi di laut, mandi di empang, air empang nggak ngapa-ngapa. Kan pengertian banyak kan nggak mesti seempang. Pengertian banyak lebih dari 2. Biasanya sih kalau di sumur biasanya ya lebih dari 2 kula. Ya, begitu. Cuman orang dulu lain tuh. Diogah aja udah diogah pusing. Diogah pusing. Iya. Jadi sumur mati jadinya. Begitu, ya. Kemudian tadi nih tanggung wa yustasna min hazal kismi al maitatul lati la damalaha sailun, dan dikecualikan dari ini bagian itu masalah air yang kena najis ya, itu kalau sedikit jadi najis tuh airnya walaupun enggak berubah ya. Nah itu kalau yang kejatuhan hewan yang tidak ada darah mengalir ya, allati la damalaha sailun, yang tidak ada darah baginya mengalir. Inda qatliha, ketika dibunuh itu binatang nggak ada darahnya. Au syaqi udwin minha, atau dibelah salah satu anggota dari hewan tersebut. Dicontohin kadzubab, laler. Ya, seperti laler. Ya, emang kadang-kadang laler ada darahnya. Itu darah mungkin diboleh ngencot apa hewan apa manusia kali. Ya anggaplah ada darah sedikit, dianggap nggak ada darahnya. Kadzubab ya, kayak laler. Nah dengan syarat ilam tutrah fihi, bila mana nggak dilemparin tuh laler ke situ. Kalau laler ditangkepin dari mana-mana, ceburin di ember, itu mau ngaco dia. Iya, dia mau bikin urusan tuh, bikin urusan. Ya. Tapi ini ceritanya laler nyebur aja sendirian. Ya, kecoa atau apa, cecak dan sebagainya. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau udah bau sih nggak bisa dah. Ada cecak baru jatuh, kemudian kabur lagi, itu sih nggak ngapa-ngapa itu. Dia belum jadi bangke. Iya, cecak jatuh di ember,
Habis jatuh diberenang, dilari, nggak ada urusan tuh air, nggak apa-apa. Bahkan kalau dia mati nggak ngapa-ngapa juga kalau nggak berubah, karena kita anggap cecek ya binatang yang nggak ada darahnya kalau nggak salah. Ya. Begitu kazubab ilam tutroh fihi, kayak laler bila mana tidak dilemparin ke dalamnya, tuh dengan syarat walam tughayyirhu, dan itu binatang bangkai tidak merubah air. Kalau merubah ya apa boleh buat. Tadi ada kecoa nyebur di ember, mati dia. Mungkin kita nggak tahu, setelah beberapa hari kita latin ada kecoanya, kita cium airnya bau, ya nggak bisa dah. Karena bau, coba belum bau tuh masih bisa lah, karena kecoa dianggap kayaknya hewan tidak berdarah mengalir dia. Mungkin karena kelamaan ya merusak itu. Kemudian dikatakan di sini apa itu? Wa kadza an-najasatul lati la yudriku hat-tarfu, dan begitu juga ini yang dimaafkan, ini yang dikecualikan nggak ngapa-ngapa, yaitu najis yang tidak dilihat oleh mata. Allati la yudriku hat-tarfu, ya, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, bagaimana gambarannya? Secara akal ada najisnya, laler habis hinggap di kotoran, berarti kakinya kena najis. Dinyebur di air, diterbang di pokoknya dia nyebur di air lah begitu, nggak ngapa-ngapa. Bahkan nemprok di kepala ente, di muka ente, repot itu. Apalagi ente ke Jamban zaman dulu, kenal Jamban? Banyak lalernya dulu, zaman dulu itu. Zaman jauh dari rumah, di sono jauh. Ya, Jamban itu, kita mau buang air besar di situ, laler mulu, nemprok muka kita, mau dibilang apa? Apakah kita wajib mandi? Enggak ah. Kan laler kan dari WC dari bawah itu. Dia kan nemprok. Iya nemprok. Kakinya bawa najis. Iya bawa najis. Emang kelihatan dengan mata, ya udahlah. Dimaafin. Kalau mandi mulu, ntar tiap ke WC, tiap ke Jamban mandi. Tiap ke Jamban mandi. Berubah jadi toge ntar. Jadi toge ente bisa dijual di Buncit ntar. Jadi toge ya. Jadi enggak, ini namanya an-najasatul lati la yudriku hat-tarfu, yaitu najis yang tidak dilihatnya oleh taraf. Taraf itu mata, ain. Fa kullu minhuma la yunajjisul ma'i. Maka masing-masing dari keduanya tadi ya itu tidak membuat najis benda-benda cair. Benda cair seperti apa? Minyak. Sering tuh istri kita habis goreng, disimpan minyaknya. Dalam minyak ada laron, ada apa. Iya, berarti kan bangkai itu binatangnya, karena mati itu binatang berada di dalam minyak lap. Berarti nggak boleh itu. Oh enggak, ini karena binatang itu tidak berdarah mengalir, nggak ngapa-ngapa itu. Ya, nggak ngapa-ngapa ya. Itu sering terjadi lah gitu. Jadi fakullu minhuma, maka masing-masing dari keduanya ya itu apa keduanya itu? Tadi apa hewan yang tidak ada darah mengalir seperti laler ya. Yang kedua yaitu najis yang nggak bisa dilihat oleh mata. Cuman secara akal, najisnya akal mengatakan begitu, dia ngelihat begitu laler habis nemprok di kotoran, nemprok di muka kita. Iya. Misalnya begitu, ya kita nggak wajib basuh tuh muka. Jadi ini masing-masing keduanya tidak menajiskan benda cair. Al-ma'i benda cair, ma air. Kalau ma air, ma'i benda cair. Selain air seperti minyak kelapa, minyak tanah, minyak itu ma'i itu, samin, minyak samin itu. Ya. Wa yustasna aidan suwarun madzukuratun fil mabsutat, dan dikecualikan juga ada nih beberapa bentuk yang disebutin di dalam kitab yang panjang-panjang. Itu nantilah saya terangkan itu contoh-contoh. Ada dia najis tapi dimaafkan. Seperti ini sebagai contoh aja nih, yaitu asap ketika kita nabun.
Zaman dulu banyak kotoran tai sapi, khususnya yang miara sapi. Kadang-kadang kita bakar. Nah ketika kita bakar keluar asapnya itu, keluar asapnya. Nah karena yang dibakar najis, asapnya juga najis begitu. Iya, kita jemur di situ, ya udah pakaiannya kena najis. Tapi kalau sedikit ya malum dah, kalau sedikit dimaafin. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu asap tergantung yang dibakar. Kalau yang dibakar najis, asapnya najis. Kecuali sedikit kena asap begitu. Ya, kita liwat, orang lagi bikin sate babi misalnya. Kita liwat begitu, kena baju kita asapnya ya sedikit, masih mau cuci repot amat. Kecuali kita mandi di situ nungguin, ya masang badan ini mandi 7 kali kan begitu. Karena tadi asap asap babi pada ya, sate babi kan begitu. Jadi asap itu najis bila mana yang dibakar benda najis. Berbeda lagi dengan uap. Kalau uap nggak apa-apa, uap nggak najis. Di uap lain. Misalnya WC kan ada lubangnya tuh, spiteng lubangnya. Nah itu kan uap itu. Ya, anggap aja jemur di atasnya, mungkin agak bau-bau ya lama kelamaan ya enggak hilang lah, nggak apa-apa. Itu bukan najis itu, karena bukan asap tapi uap. Termasuk buang angin, itu anginnya nggak najis, karena dia bukan asap apa namanya tadi, uapnya. Kecuali kotoran manusia, kotoran hewan, pupuk kandang dibakar, nabun dia, lagi nabun. Kotoran kambing, kotoran apa ceburinnya situ. Nah kita mandi di situ, ya udahlah bernajis kita kena asapnya. Tapi kalau kita lagi nyapu liwat doang begitu ya jamak itu sih, jamak ya. Itu ada najis yang dimaafkan ya. Nantilah kita lanjutkan saudara-saudara ya. Nanti kita ada itu wa asyara lil qismisani minal qismi rabi biqaulihi. Itu nanti kita akan lanjutkan sambil menjelaskan ada beberapa najis tapi dimaafkan. Ya. Ada yang bertanya? Siapa silakan. Ya. Kadang-kadang kalau lagi sholat, kita pengen buang angin, ditahan, itu batal nggak sholat? Makruh. Dah jawabannya begitu aja pendek. Makruh, masih nggak batal. Kalau keluar, batal kan begitu. Habis ceritanya. Kalau keluar batal, kalau nggak keluar nggak makruh aja, nggak batal. Begitu. Ya boleh buat lah. Iya. Emang benar-benar nggak keluar kalau ditahan. Maka tuh kadang-kadang kalau yang punya penyakit kembung lama-kelamaan. Iya. Bisa kembung. Karena emang nggak keluar karena ditahan begitu. Makruh aja. Yang lain? Air banyak, ada ikannya, diamis tuh air. Ya itulah untuk tujuannya jangan supaya kelecuknya dimakan sama ikan, tapi jangan banyak-banyak ikannya. Kalau banyak-banyak kayak jadi comber, jadi akuarium jadinya. Ya 1, 2, 3 sih wajar lah, itu nggak apa-apa tuh, biarin air amis. Ya mau dibilang apa? Karena memang dibutuhkan supaya melindungi air. Takut ada jentik-jentik apa namanya itu? Nyamuk ya. Takut ntar penyakit apa namanya itu? Demam berdarah. Begitu. Ya, taruhin ikan 1, 2, 3 ya wajar lah. Tapi ikannya 10, 20. Terus ya emang berubah jadi comberan itu atau empang kali. Comberan mini itu. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau sedikit. Tujuannya itu sih. Kadang-kadang ada kotorannya itu, ya biarin lah yang panjang-panjang kayak benang. Ya enggak apa-apa lah, dimaklumin. Sedikit doang. Demi kemaslahatan air. Demi menjaga supaya air tetap baik ya, tidak mengandung penyakit. Kan agama Islam menyuruh kita kabur dari hal-hal yang menyakitkan, yang merusak. Kita harus menghindar, memang disuruh secara umum. Nah, kita menghindar tuh dari air yang timbul yaitu nyamuk demam berdarah. Maka dipiarain ikan, kolemnya.
Ya, kalau buat mandi, tidak apa-apa. 1, 2, 3 sih wajar. Ya. Ada lagi saudara-saudara? Kalau enggak kita akhiri. Ya. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatin mudah-mudahan pahalanya buat ibu bapak kita, buat guru-guru kita, mertua, istri, anak yang sudah wafat. Allah lebih tahu nama-nama mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka dan mudah-mudahan Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa 'allimina wa masyayikhina liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.